Hello, welcome back again to our channel Sharing. Kali ini kita akan membahas topik present simple tense. Untuk membahas tense ada 3 hal yang harus kita ketahui. Yang pertama adalah fungsi dari tense tersebut, kemudian rumus, yang ketiga adalah keterangan waktu. Oke, kita bahas fungsi dari present simple tense ini. Yang pertama itu untuk kegiatan sehari-hari atau daily activity, yang kedua kebiasaan atau habitual action, yang ketiga kebenaran umum atau general truth atau fakta, yang keempat adalah jadwal atau table times. Kita lihat contohnya satu persatu. Untuk kegiatan sehari-hari contohnya I go to work every day. Saya pergi bekerja setiap hari. Untuk kebiasaan contohnya Indonesian people eat rice. Orang Indonesia makan nasi. Kebenaran umum atau fakta contohnya the earth is round, bumi berbentuk bulat. Yang keempat adalah jadwal, our train leaves at 8 a.m. tomorrow. Kereta api kita berangkat pukul 8 besok. Jadi diingat ya, fungsi dari present simple tense ada 4, yaitu untuk daily activity, habitual action, general truth, and table times. Oke, sekarang yang kedua adalah rumus. Rumus untuk present simple tense ini akan dibagi menjadi 2. Yang pertama, kalimat menggunakan kata kerja atau verb. Yang pertama, bentuk positifnya adalah subject plus verb, bisa ditambahkan SIS tergantung nanti subjeknya apa, kemudian diikuti objek atau komplement. Negatifnya subject plus do not atau does not tergantung nanti subjeknya apa, kemudian verb saja, tidak usah ditambahkan SIS untuk negatifnya ya. Yang kemudian interrogatif atau kalimat tanya dimulai dengan do atau does tergantung subjek, kemudian subjek, kemudian verbnya tidak ditambahkan S atau IS, dengan kata lain ini verb dasar ya, kemudian objek atau komplement. Oke, untuk subjek I, you, they, we itu nanti verbnya harus verb infinitif atau verb dasar, dan dia menggunakan do dan menggunakan have kalau kata kerjanya do atau have ya. Untuk subjek she, he, it, dia harus menggunakan verb ditambah s atau is. Oke, setelah verb harus ditambahkan s atau is. Kapan pakai s atau is? Ini sama dengan seperti pemakaian kata benda yang singular menjadi plural ya, sama dia. Kemudian kalau dia kata kerjanya do, pakai does. Kalau kata kerjanya have, pakai has untuk she, he, it. Oke, yang kedua untuk kalimat yang menggunakan kata kerja to be, begini dia rumusnya. Positif, kalimat positif subjek plus is atau am atau are, kemudian objek atau komplement. Negatifnya subjek plus is atau am atau are, kemudian tambahkan not untuk negatif, dan kemudian objek atau komplement. Yang kalimat tanya dimulai dari is, am atau are, kemudian subjek, kemudian objek atau komplement, dan tanda tanya. Nah, untuk subjek I pakai to be-nya am ya. Untuk you, we, they itu pakai are, she, he, it pakai is. Itu dia untuk rumus. Nah, yang ketiga adalah adverb of time, keterangan waktu. Keterangan waktu untuk present simple ada today, hari ini, kemudian part of day, bagian dari hari, in the morning, in the afternoon, at night. Kemudian pakai every ya, bisa every day setiap hari, every Sunday setiap hari Minggu, every Wednesday ya. Pokoknya ada every itu pakai present simple, atau each week ya, bisa pakai each. Kemudian pakai adverb frequency ya, adverb frequency seperti always, usually, often, sometimes, seldom, never ya, itu adverb frequency. Kemudian pakai once a week, sekali seminggu, twice a month, 2 kali sebulan, 3 times in a decade, 3 kali dalam satu dekade. Atau pakai on Mondays, lihat Monday-nya pakai S, berarti tiap hari Senin. On Tuesdays, setiap hari Selasa. Nama hari kemudian ditambahkan S, itu menandakan berarti setiap hari Senin atau setiap hari Selasa ya. Ingat ya, ini harus dihafal. Nah, sekarang kita coba mengerjakan latihan 35 ini ya. Asumsikan subjek yang mengikuti seluruh kata kerja di bawah ini adalah she, he atau orang ketiga tunggal. Maka tuliskan apakah mereka mendapat penambahan S atau IS. Nah, tadi saya tidak terlalu menjelaskannya karena ada di video saya yang
berjudul singular dan plural, sama dia pemakaian s atau is ini. Tapi coba kita balik ke belakang ya, ini dia. Semua kata kerja yang mengikuti she, he atau it mendapat perubahan s, kecuali kata kerja yang berakhiran s, x, z, o, she, its, s, its, ss dan konsonan plus y dan f atau fi. Ya, seperti pada pluralization mendapat penambahan is. Oke, ini dia rumusnya. Maka kalau begitu mari kita kerjakan. Kiss ss ya berarti is. Miss sama dengan discuss, pass itu ss semua pakai is. Wish, was, finish sh, as its. Sama splash, rush itu sh ya, as its ya akhirannya, maka pakai is. Sama dengan nomor 10 watch, see its akhirannya, maka pakai is. Study, fly, try, cry, fry itu konsonan plus y ya kan akhirannya, maka kita harus ubah y menjadi i kemudian tambahkan is. Jadi study, flies, oke, ies jadinya. Sama dengan nomor 16, 17, 18 reply, carry, study itu konsonan plus y, maka y-nya diubah menjadi i kemudian tambahkan is. Nah, khusus untuk 19, 20, 21, 22, 23 itu play, pay, enjoy, say, buy, karena dia berakhiran y tapi sebelumnya bukan konsonan tapi vowel, maka tidak ditambahkan is, hanya s saja ya. Plays, pay, enjoy, says, buys hanya ditambahkan s. Kemudian untuk nomor 24 x ya berakhirannya x maka is. Bus akhirannya z maka is. Do, go, eco berakhiran o maka ditambahkan is. Wah, mudah sekali kan? Oke, kita lanjut. Nah, sekarang latihan 36 memilih jawaban yang benar. Oke, ini kalau begini fokus kepada subjek ya. Tadi ingat, subjek I, you, we, they hanya verb saja, tidak ada tambahan s atau is. Kecuali subjek she, he, it itu pakai s atau is. Oke, nomor 1 karena subjeknya they, maka kita pilih read, tidak pakai s ya, yang read saja. Dina itu adalah perempuan sama dengan she, maka harus ada s atau is-nya. Jawabannya adalah goes. Nomor 3 it ya, it maka harus ada s-nya, jawabannya adalah rains. Nomor 4 we itu verb saja tidak pakai is, maka jawabannya adalah was. Yang nomor 5 I verb saja ya, tidak pakai sis, maka jawabannya adalah hari. Oke, mudah sekali kan? Coba kalian kerjakan nomor 6 sampai 10. Nah, untuk latihan 37 ini khusus untuk kata kerja have atau to be. Ingat ya, I, you, we, they tadi pakai have, kalau she, he, it pakai has. Oke, to be tadi yang pakai is, mr ya, masih ingat. Oke, nomor 1 karena kata kerjanya have, maka we have. Nomor 2 she pakai to be is ya, she is. 3 Simon sama saja dengan pria laki-laki, maka he. Simon pakai have kata kerjanya maka jadi has ya. Ingat she, he, it kalau kata kerjanya have menjadi has. Simon has. Oke, nomor 4 I, to be nya I adalah am. I am from Medan. Oke, gampang ya. Nah, sekarang nomor 5 kita kerjakan. They, to be nya adalah are. They are equals parents. Oke, untuk selanjutnya nomor 6 sampai 10 silakan dikerjakan ya. Nah, sekarang latihan 38 untuk membuat kalimat negatif. Ingat ya rumusnya tadi, kalimat negatif di dalam present simple subject do, does plus not plus verb. Atau kalau to be subject is mr plus not. Oke. Lihat nomor 1, my father makes breakfast. Oke, my father makes breakfast. Karena dia my father itu adalah sama dengan he ya, orang ketiga tunggal untuk laki-laki, maka dia negatifnya pakai does. My father does not, kemudian verbnya karena dia ini mix ada s, dan di negatif dia verb saja nggak boleh pakai sis, kita hapus s-nya menjadi my father does not make breakfast, begitu. Oke, setiap kalimat negatif di present simple tidak boleh pakai s kata kerjanya. Oke, kemudian nomor 2 they are 11. Oke, ini pakai to be ya, maka cukup tambahkan not saja menjadi they are not atau they aren't 11. Oke, nomor 3 silakan kerjakan sendiri. Nah, sekarang untuk membuat kalimat pertanyaan, ingat ya, present simple tense kalimat pertanyaan itu dimulai dari auxiliary do atau does ya. Nomor 4, oke, subjeknya you. Karena subjeknya you, kita pakai do atau does? Pakai do ya. Jadi do you, kemudian verb. Do you speak English? Oke, begitu ya. Nomor 5,
Karena dia pakai kata kerja when, maka when kita taruh terlebih dahulu ya. Kemudian subjeknya adalah he. He itu auxiliary-nya adalah does, ya bukan do, does. Maka when kemudian pakai does. When does he go home? Begitu, when does he go home? Oke, nomor 6 silakan dikerjakan sendiri ya. Nah, itulah tentang present simple. Silakan diulang-ulang ya video ini supaya semakin paham dan sering-sering mengerjakan tugas supaya semakin lengket dan kenal betul dengan present simple tense. Terima kasih, thank you. Please subscribe this video, like and share.